Ada satu fase dalam hidup saya, fase yang kalau diingat sekarang itu rasanya campur aduk, antara malu, takut, dan capek secara mental. Saya pengen duduk di bandara, ngopi, lihat orang lalu lalang, tanpa dihantui pikiran. Gimana ya kalau hari ini ditagih? Tapi kenyataannya, saya justru hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Dan itu jalan bertahun-tahun. Setiap bunyi handphone, jantung saya langsung deg-degan. Setiap tanggal tua, kepala saya penuh angka. Bukan angka tabungan, tapi jumlah angka hutang. Dan yang paling menyiksa, bukan jumlah hutangnya, tapi perasaan dikejar-kejar. Hutang itu bukan cuma beban finansial, tapi tekanan mental yang pelan-pelan menggerogoti ketenangan kita. Awalnya saya menyangkal. Saya bilang ke diri sendiri, tenang, nanti juga beres. Yang penting sekarang bertahan dulu. Padahal di kepala saya itu ributnya bukan main. Makan enak pun jadi gak nikmat. Liburan jadi terasa bersalah. Bahkan tidur pun gak pernah nyenyak. Ada satu titik di mana saya sadar, kalau saya terus lari, saya bukan cuma kehabisan uang, tapi saya juga akan kehilangan harga diri. Saya mulai kehilangan kendali atas emosi saya. Saya mudah marah, saya mudah tersinggung, saya capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Dan yang paling parah, saya mulai menyalahkan keadaan. Padahal masalahnya itu cuma satu. Saya tidak berani duduk diam dan jujur pada diri sendiri. Hutang itu ada, angkanya nyata. Dan ketika saya mau menghindar, itu tidak akan mengurangi 1 rupiah pun dari hutang saya. Saya sadar, ketenangan bukan datang pada saat masalah selesai, tapi saat kita berhenti untuk membohongi diri sendiri. Dan di situ titik baliknya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya berdamai dengan kenyataan. Di awal saya tidak mencari uang saat itu, tapi saya menenangkan pikiran saya. Saya berhenti panik, saya duduk, saya ambil kertas, saya tulis semua hutang saya tanpa ditambahin dan tanpa dikurangin. Rasanya sakit banget, tapi ya itu sebuah kejujuran. Dan anehnya, setelah angka hutang saya itu tertulis, beban saya itu justru terasa lebih ringan. Karena masalahnya itu bukan di kepala lagi. Masalahnya itu tidak abstrak. Sekarang masalahnya itu punya bentuk dan dia punya angka. Masalah yang ditulis secara jujur sudah setengah jalan menuju solusi.